bahwa yang namanya perjuangan itu ada dasarnya, bukan hanya khianat. Maka kepada rezim para buaya, aku menyatakan Posi tidak percaya. Referendum rakyat untuk Jokowi. Jokowi gagal kelola pemerintahan, mundur atau dipecat paksa. Mirip dan lain-lainnya karena mereka pejabat bebas tidak tersentuh hukum. Itu kata keadilan kawan-kawan. Kesejahteraan. Apakah rakyat Indonesia belum sejahtera? Belum kawan-kawan. Rakyat Indonesia belum sejahtera. Pertama, Bapak Presiden segera atasi kesenjangan ekonomi. Karena umat Islam ini merasakan ada ketakdilan ekonomi, segelintir orang menguasai mayoritas aset nasional. Umat Islam tertati-tati. Di Muhammadiyah, kita memberdayakan ekonomi sangat-sangat tertati-tati. Segera atasi. Kalau tidak, jadi bom waktu. Kapan-kapan meledak. Segera Bapak Presiden rajut kerukunan. Tidak cukup dengan sekedar datang ke PBNU, datang ke PP Muhammadiyah. Itu kerukunan, saya tidak sebut basa-basi, artifisial. Rajut kerukunan, maka bentuklah Dewan Kerukunan. Pemerintah hingga hari ini masih meninggalkan berbagai persoalan sangat rumit dan berat. Kalau pemimpinnya tidak memiliki trust, tidak dipercaya, atau dianggap cuman ngomong doang, pencitraan doang, tidak kredibel, ya susah diharapkan ada perbaikan yang berat. Nah, memang hari ini kita kesulitan di Indonesia, baik pada level nasional, provinsi, atau bupati, itu susah sekali mencari pemimpin yang bisa memenuhi 3 kriteria itu tadi, yaitu dipercaya, trust, credible, rakyat juga tahu dia sungguh-sungguh bekerja buat rakyat, bukan buat pribadi sama kelompoknya. Yang ketiga adalah kompetisi. Secara teoritis, memang kalau mengharapkan mekanisme yang normal-normal saja, ya tidak akan DPR mengeluarkan jurus-jurus pemberhentian atau pemakzulan presiden dan wakil presiden. Termasuk juga misalnya DPR mengeluarkan jurus yang namanya hak angket, hak untuk melakukan penyelidikan atas dugaan bahwa presiden dan wakil presiden atau institusi di bawah presiden dan wakil presiden telah melakukan dugaan pelanggaran hukum. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kritik Jokowi soal izin tambang di Kalimantan sebabkan banjir. Niko Silalahi, apa rakyat berhak minta referendum? Terkini.id. Aktivis pro-demokrasi dan juga pegiat media sosial Niko Silalahi menanggapi sebuah berita yang mengatakan bahwa banjir di Sintang, Kalimantan Barat tidak kunjung surut selama 3 pekan. Untuk diketahui, Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji mengatakan bahwa banjir yang terjadi di Sintang karena deforestasi dan aktivitas tambang yang tidak terkendali. Dalam hal ini, Niko Silalahi menanyakan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo, apakah Sintang masih termasuk ke dalam wilayah Indonesia. Kemudian Niko Silalahi menyindir Jokowi dengan mengatakan bahwa waktu meresmikan pabrik biodiesel B30 milik pengusaha Haji Isam, Jokowi memiliki waktu untuk ke Kalimantan. Hal tersebut disampaikan Niko Silalahi melalui cuitan di akun Twitter pribadinya pada Sabtu 13 November 2021. Lebih lanjut, pegiat media sosial tersebut juga menanyakan kepada Jokowi, apakah rakyat berhak untuk meminta referendum agar pusat tidak seenaknya mengeluarkan izin tambang.
Pak Jokowi, apa Sintang masih Indonesia? Giliran resmikan pabrik milik Haji Isam, Bapak punya waktu ke Kalimantan. Kata Niko Silalahi dikutip dari akun Twitter pribadinya pada Sabtu 13 November 2021. Apa rakyat berhak minta referendum agar pusat tidak seenak udelnya mengeluarkan izin terkait tambahan, HPH, HGU, HTI, dan lain-lain, sambungnya. Dalam cuitan selanjutnya, aktivis pro-demokrasi tersebut juga menanyakan siapakah yang harus dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh rakyat. Kemudian Niko Silalahi menjelaskan bahwa di samping kerugian yang dialami rakyat, justru segelintir orang malah berpesta menikmati keuntungan dari pertambangan hingga penjarahan hutan demi perkebunan sawit atas izin pemerintah. Siapakah yang harus dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh rakyat jika begini? Tanya Niko Silalahi. Sementara di sisi lain, segelintir orang berpesta pora menikmati keuntungan dari penjarahan perut bumi atau tambak hingga penjarahan hutan demi perkebunan sawit atas izin pemerintah. Pungkasnya, Din Syamsuddin sebut Jokowi gagal jalankan pemerintahan. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Din Syamsuddin mengatakan bahwa kami telah mengeluarkan maklumat kedua soal keadaan Indonesia. Dalam maklumatnya, Din Syamsuddin menyebut jika Jokowi telah gagal dalam mengelola pemerintahan. Presiden telah gagal dalam mengelola jalannya pemerintahan karena kondisi demokrasi, ekonomi, HAM serta praktik-praktik rente, kebijakan dan korupsi makin tak terkendali, kata Din Syamsuddin dikutip dari JNP pada Sabtu 13 November 2021. Selain itu, kepemimpinan nasional dalam menangani pandemi justru mengabaikan moral dan keserakahan di tengah penderitaan rakyat. Menurutnya, kepemimpinan nasional alpa terhadap nasib rakyat dan tidak memiliki kemampuan yang sesuai dengan tantangan yang ada. Kepemimpinan nasional tidak fokus memikirkan nasib rakyat dan tidak memiliki kemampuan yang sesuai dengan tantangan dan beratnya persoalan hari ini untuk melakukan langkah-langkah perbaikan demi menyelamatkan Indonesia, tuturnya. Mewakili para presidium kami, Din juga menjelaskan kehidupan ekonomi Indonesia semakin berat sebab utang pemerintah, termasuk BUMN dan BI yang semakin tidak terkendali. Utang ini menurut presidium, ketika utang makin bertambah dengan alasan penanganan pandemi, pemerintah tidak dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pendapatan pajak, salah satunya dari pemanfaatan sumber daya alam. Ini akibat para mafia sumber daya alam selama ini tidak membayar pajak sebagaimana mestinya, bahkan menimbulkan deforestasi dan kerusakan pada sumber daya alam, ujarnya. Aspek lainnya, Din menambahkan peran ganda para pejabat di masa pandemi, yaitu sebagai pengambil keputusan dan kebijakan sekaligus pelaku bisnis terkait dengan obat COVID-19 dan jasa PCR. Kasus seperti ini menunjukkan pada masyarakat bahwa pejabat negara terlibat dalam konflik kepentingan. Sebelumnya, kami juga telah merilis maklumat pertama yang berisi tentang menyelamatkan Indonesia, aspek ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan HAM, sumber daya alam, serta lingkungan hidup. Namun, maklumat pertama itu tak mendapat respon baik dari pemerintah. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.